Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada ya. Bagaimana? Masih semangat belajar di rumah? Dimanapun kalian belajar harus tetap semangat ya. Belajar bisa dari manapun, salah satunya dari video ini. Mau tahu apa yang akan kita pelajari? Yuk kita simak bersama-sama video ini. Menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pertanian, contohnya seperti padi, jagung, kacang tanah, kedelai, singkong, ubi jalar, kentang, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Berikutnya perkebunan, contohnya teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, tebu, coklat, tembakau, karet, kapas, dan anggur. Selanjutnya perikanan, contohnya gurami, patin, mas, mujair, tuna, salmon, kepiting, kerang, udang, dan lobster. Berikutnya hutan, contohnya jati, mahoni, ulin, rotan, damar, pinus, gaharu, meranti, cendana, dan bakau. Peternakan, contohnya ayam, bebek, sapi, kambing, kerbau, lebah madu, ulat sutra, domba, dan kelinci. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai, membutuhkan waktu lama untuk menyediakan kembali. SDA yang tidak dapat diperbarui ada berupa logam, non-logam, dan industri. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Asal dari logam, contohnya yaitu emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Berikutnya non-logam, contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya industri, contohnya berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, dan asbes. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, contohnya fosil, mineral, matahari, udara, dan air. Sumber daya alam yang kita miliki tersebar di seluruh pulau-pulau dan laut Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia tidak merata. Hal ini disebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan ada juga daerah yang memiliki sumber daya alam sedikit. Ayo perhatikan peta persebaran sumber daya alam hewan berikut ini.
Perhatikan juga peta persebaran sumber daya alam tumbuhan berikut ini. Ayo perhatikan peta persebaran sumber daya alam berupa bahan tambang berikut ini. Menjelaskan pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Salah satunya sumber energi. Minyak bumi, gas alam, arus sungai, dan sinar matahari merupakan sumber energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas tersebut membutuhkan energi. Energi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Berikut adalah contoh perubahan energi dan pemanfaatannya. Yang pertama, setrika. Energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika, sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Remote TV. Energi kimia dari baterai membuat remote televisi dapat digunakan untuk menghidupkan televisi. Panel surya. Energi sinar matahari dimanfaatkan oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut digunakan untuk menyalakan peralatan listrik di rumah. Lampu pada sepeda. Energi gerak berasal dari roda sepeda yang dikayuh. Energi tersebut akan menggerakkan dinamo dan mengubahnya menjadi energi listrik. Energi listrik ini kemudian digunakan untuk menyalakan lampu. Ayo perhatikan contoh lain dari pemanfaatan perubahan energi. Pembuatan garam, energi panas menjadi energi kimia. Memasak ikan bakar, energi kimia menjadi energi panas. Pembuatan jus, energi listrik menjadi energi gerak. Pembangkit listrik tenaga air, energi gerak menjadi energi listrik. Radio, energi listrik menjadi energi bunyi. Bahan bakar kendaraan bermotor, energi kimia menjadi energi gerak. Kipas angin, energi listrik menjadi energi gerak. Lilin menyala, energi kimia menjadi energi cahaya. Menjelaskan jenis-jenis energi. Yang pertama, energi panas. Energi panas disebut juga energi kalor. Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain. Energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Yang kedua, energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menimbulkan bunyi apabila digetarkan. Misalnya, gendang dan gong yang dipukul akan menghasilkan bunyi. Energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang memiliki arus listrik, sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik. Misalnya, energi listrik dapat menghidupkan televisi dan kipas angin. Berikutnya, energi cahaya merupakan energi yang membuat benda dapat menghasilkan cahaya
misalnya matahari dan lampu yang menyala. Energi gerak. Energi gerak merupakan energi yang dimiliki benda saat bergerak. Energi gerak secara alami dihasilkan oleh angin dan air. Berikutnya, energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan-bahan kimia. Misalnya, energi kimia pada bahan bakar dan baterai. Berikut adalah contoh perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, menggunakan setrika, oven listrik, kompor listrik, dan penanak nasi. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, menggunakan kipas angin, pengaduk adonan atau mixer, dan mesin jahit listrik. Energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, menggunakan kendaraan bermotor, menggosokkan tangan, atau batu. Berikutnya, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya, menggunakan panel surya, pengisi daya sel surya, dan mobil sel surya. Selanjutnya, energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, memainkan angklung, lonceng, gendang, dan bertepuk tangan. Berikutnya, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, menggunakan radio, telepon genggam, telepon, dan televisi. Menyanyikan lagu wajib sesuai dengan tempo dan birama. Setiap lagu memiliki tempo dan birama. Tempo merupakan ukuran kecepatan dalam lagu. Lagu-lagu wajib nasional memiliki tempo yang beragam, seperti lagu perjuangan yang memiliki tempo sedang dan cepat. Oleh karena itu, ekspresi wajah ketika menyanyikan lagu tersebut harus tegas dan semangat. Birama merupakan tanda pada awal para nada. Biasanya terdiri dari 2 angka. 1 angka di atas garis ketiga dan angka yang lain di bawah garis ketiga pada para nada. Pada tanda birama, angka yang di atas menyatakan jumlah ketuk dalam 1 birama. Sedangkan angka yang di bawah menunjukkan nilai not yang menjadi 1 ketuk. Berikut adalah birama-birama yang biasa digunakan pada lagu. Yang pertama, birama 2/4. Artinya ada 2 ketuk dengan satuan ketuknya adalah not 1/4. Yang kedua, birama 3/4. Artinya ada 3 ketuk dengan satuan ketuknya adalah not 1/4. Yang ketiga, birama 4/4. Artinya ada 4 ketuk dengan satuan ketuknya adalah not 1/4. Yang keempat, birama 6/8. Artinya ada 6 ketuk dengan satuan ketuknya adalah not 1/8. Ayo simaklah lagu berikut. Kemudian nyanyikanlah bersama teman-temanmu. Indonesia merdeka, Republik
Menyanyikan lagu sesuai dengan menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar kelestarian lingkungan terus terjaga. Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hutan. Pertama, kewajiban terhadap lingkungan hutan. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Menggunakan sumber daya alam alternatif. Melakukan penanaman kembali hutan yang telah gundul. Menerapkan sistem tebang pilih. Hak terhadap lingkungan hutan. Memperoleh udara yang bersih. Dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari. Memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Berikut adalah pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Menaati peraturan, menjaga kelestarian lingkungan, wajib pajak harus membayar pajak secara teratur, mengikuti pendidikan dasar, membela negara, dan menjaga nama baik negara. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintah. Menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Mengeluarkan pendapat saat bermusyawarah. Mendapatkan kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Mendapat pendidikan yang layak. Memanfaatkan sumber daya alam. Mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya tumbuhan, laut, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lainnya. Sumber daya alam tersebut perlu dimanfaatkan dengan bijak agar masyarakat dapat sejahtera dan menikmatinya secara terus-menerus. Berikut adalah hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. Haknya yaitu memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan, menikmati keindahan sumber daya alam, memanfaatkan bahan bakar minyak, memanfaatkan air untuk keperluan minum, mencuci, dan mandi, memanfaatkan kayu untuk bahan bangunan, bahan baku pembuatan mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan pensil. Berikutnya, kewajiban terhadap sumber daya alam. Membudidayakan tanaman pertanian dengan baik, menjaga kelestarian sumber daya alam, menghemat penggunaan bahan bakar minyak, menjaga sumber-sumber air dari pencemaran limbah dan sampah, melestarikan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menerapkan sistem tebang pilih dan reboisasi. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Kalian tetap semangat belajar ya. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.